itu Pak? Sudah amin itu apa antara itu kan? Allahumma firli Alhamdulillah. wali walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu yang masuk ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya syukur dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk melangkah kaki, mengangkat tangan untuk menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat yang teladan kita, yakni Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah sama-sama kita mendengarkan kajian subuh pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jamari. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita di sini. Untuk itu kepada Ustaz kami persilakan. Pak Imam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kajian kita pada subuh ini tentang Allah ada di mana-mana. Wah, itu kajian. Allah ada di mana-mana. Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 4. Surat Al-Hadid itu surat yang ke-57. Minta tolong Ustaz Baik. Aina Ustaz Baik? Ya. Bunyinya innallaha ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana-mana pun kamu berada. Jadi Allah itu ada di mana-mana? Iya. Apanya yang ada di mana-mana? Pengawasan Allah ada di mana-mana. Ini ayat ini bagus dihafal oleh para koruptor. Karena supaya dirinya merasa diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Jadi bukan zat Allah itu sendiri berada di mana-mana, berada di WC, berada di laut, bukan zat Allah. Apa? Pengawasan Allah. Di tempat yang kotor sekalipun, di sana ada pengawasan Allah. Tapi tidak boleh kita sebut itu di WC itu ada CCTV Allah mengawasi. Tidak boleh kita sebut itu merendahkan Allah. Yang penting kita tahu bahwa pengawasan Allah ada di mana-mana. Itu arti dari innallaha ma'akum aina ma kuntum. Allah ada berada di mana-mana. Apanya yang ada? Satu, pengawasannya. Yang kedua, ilmunya. Dia tahu dimanapun kita berada. Sekalipun kita memakai selubung hitam, pakai mantel hitam, masuk dalam gua yang paling gelap, ditutup lagi dengan pintu yang hitam, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah ada di mana-mana.
Pengawasan Allah ada di mana-mana. Oh, bukan zat Allah, Ustaz. Tidak. Kalau zat Allah, la tafakkaru bi zatillah. Jangan sekali-kali kita memikirkan zat Allah, bisa gila kita. Tidak bisa, dilarang. Wala tafakkaru fi zatillah. Zat Allah jangan dipikirkan. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau sudah dilarang oleh Allah itu jangan kita buat. Lalu zat Allah itu di mana? Tidak boleh. Hakikat Allah itu di mana? Tidak boleh kita pikirkan. Pikirkanlah pengawasan Allah, ilmunya Allah, sifat-sifat Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah, seluruh makhluk ciptaan Allah indah semuanya, seimbang, indah. Nah, ajaib itu yang boleh kita pikirkan. Jadi ada keterbatasan akal manusia. Allah ada di mana-mana. Maksudnya rahmat Allah ada di mana-mana. Oh, pada kotoran ada rahmat Allah, ada. Dicari orang sekarang kotoran tak dibeli. Ada rahmat Allah di sana. Apa dia? Untuk pupuk. Iya. Kalau di India kotoran sapi berguna untuk apa? Untuk obat. Itu 1 liter itu sampai 50.000 kotoran sapi di sana. Untuk obat apa? Obat asam urat, obat paru-paru, segala macam. Dijual di India itu di restoran, bukan restoran, di supermarket, di plaza-plaza dijual setelah dikemas. Yang membelinya itu kebanyakan orang Barat. Padahal orang Barat berapa canggihnya itu obat-obatannya, masih membeli dia dari India yang dibuat dari kotoran dan kencing sapi. Maaf saja, buang airnya sapi. Nah, jadi di mana-mana ada rahmat Allah. Di tempat yang paling kotor sekalipun ada rahmat Allah. Cuma kita yang tidak tahu ada rahmat Allah di sana. Kalau di Jepang, dia yakin juga di mana-mana ada rahmat Allah, bukan kotoran sapi, Pak. Kotoran manusia dibuat roti, coba bayangkan. Masya Allah, langsung dimakan sekali oleh profesornya, dicobakannya. Jadi hati-hati Bapak ya kalau beli roti dari Jepang. Nah, jadi tidak ada yang terbuang di Jepang itu. Kotoran manusia pun diolah menjadi roti. Memang di dalam kotoran manusia itu ada 30% namanya batrikoli. Dipisahkan batrikolinya itulah yang untuk pupuk. Tapi ada 70% mengandung vitamin yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dicampur dengan zat tertentu dia bisa menjadi roti. Dikirim ke Amerika, dikirim ke Perancis, kemana-mana tinggi. Dan kemudian dibuat daging. Nah, Masya Allah, kotoran manusia dibuat daging oleh orang Jepang. Katanya serat-seratnya itu lebih bagus daripada daging yang asli. Jadi hamburger yang pakai daging itu daging kalau dari Jepang, hati-hati kita, bukan daging asli. Nah, lalu diperiksa di laboratorium yang roti yang terbuat dari kotoran manusia, pertama dia bergizi atau tidak. Ternyata tinggi gizinya. Diperiksa pula secara higienis, secara ilmu kesehatan, mengandung kesehatan yang tinggi. Lalu apa kata profesor-profesor dari Jepang ketika ditanya oleh profesor dari Amerika, dari Prancis? Katanya semuanya bisa diolah, yang terjelek sekalipun cuma budaya manusia belum bisa menerimanya. Nah, karena dari kotoran budaya itu belum bisa diterima oleh dunia, bukan hanya Indonesia. Orang-orang luar pun kalau tahu itu dari kotoran manusia, tidak ada satu budaya pun di dunia ini yang mau menerimanya. Sekalipun budaya primitif di Papua, ada suku pedalaman, di Jawa Barat suku Badui, suku-suku yang paling primitif sekalipun tidak mau menerimanya kalau dari kotoran manusia. Tetapi secara higienis, secara kesehatan, secara gizinya itu sangat tinggi gizinya. Itu katanya orang Jepang. Tapi orang Jepang yang membuatnya itu
dia memakan sendiri membuktikan tidak apa-apa. Walaupun budaya manusia di dunia tidak mau menerimanya, tapi kami telah memproduksinya dan ada orang-orang tertentu yang sudah bisa menerimanya. Nauzubillahi min zalik. Luar biasa Pak. Nah, kembali kepada kaji kita. Ayat Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 4. Innallaha ma'akum aynama kuntum. Allah itu ada di mana-mana pun kamu berada. Jadi kalau Allah ada di mana-mana, lalu kita berdoa bisa menghadap ke mana-mana, enggak harus menghadap ke atas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, kan ada di mana-mana. Nah, itu tidak sopan. Tangan kita menghadap ke atas bukan berarti Allah ada di atas. Tidak, itu menunjukkan akhlak dalam berdoa. Kalau begini-gini kita doa tanpa berakhlak. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, bagaimana Nabi Muhammad menjemput perintah sholat ke langit ke-7? Karena Allah berada di sana? Tidak, di sana tempat yang ditetapkan oleh Allah di Sidratul Muntaha sampai ke aras, tempat yang mulia sebagaimana kalau kita naik haji ditempatkan di Ka'bah. Bukan Allah itu ada di Ka'bah, bukan Allah itu ada di aras. Di mana ada Allah? Zat Allah jangan dipikirkan. La tafakkaru fi zatillah. Zat Allah jangan dipikirkan. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, jadi pada Mintroman ini sangat mendasar sekali, karena ini ilmu tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita yakin pengawasan Allah ada di mana-mana. Itu bahagian dari ma'rifatullah. Jadi kalau sudah ditanya, sudah kenal dengan Allah, sudah ma'rifah kepada Allah atau belum? Kalau kita sudah ma'rifah kepada Allah, yang pertama kita tahu bahwa pengawasan Allah ada di mana-mana dan kita merasakan di mana-mana kita diawasi oleh Allah. Itu langkah pertama menuju ma'rifah kepada Allah. Yang kedua, kita ma'rifah kepada Allah, kita tahu tentang sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah itu? Al-Muhaimin, Maha melindungi. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Maha perkasa. Al-Jabbar, Maha kuat. Al-Malik, Maha memiliki. Al-Quddus, Maha suci. Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'min, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari segala sifat yang disyirikkan oleh manusia. Nah, itu pada yang hormat, itu kabar dari Allah. Jadi Al-Quran ini kabar, berita. Hadis itu adalah berita dari langit yang disampaikan oleh para malaikat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berita itu, kabar itu, itulah hadis itu kabar. Jadi makanya dalam hadis itu di awalnya bisa hadasana, dikabarkan kepada kami. Ada juga pangkal dari hadis itu akhbarona, diceritakan kepada kami. Nah, yang diceritakan, yang mencatat cerita-cerita itu namanya perawi hadis. Rawahul Bukhari artinya dicatat oleh Bukhari, diteliti oleh Bukhari. Rawahul Muslim dicatat dan diteliti oleh si Muslim. Rawahul Tirmizi itu namanya hadis-hadis itu dicatat oleh Tirmizi. Jadi jangan menyebutnya Tarmizi, kalau kita banyak namanya Tarmizi. Padahal kalau mencontoh dari nama hadis itu, perawi hadis itu
namanya Tirmizi atau Turmuzi. Ya, rawahu Turmuzi, boleh rawahu Tirmizi, tidak ada rawahu Tarmizi. Tapi orang Indonesia pakai nama sering namanya Tarmizi ya. Nah, Ada tetangganya. oh gitu, karena ada tetangganya Tarmizi ya. Itu mungkin lidah Indonesia. Nah, ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis Minangnya mengatakan kai bekai rotan sago terkai ke akabaha. Dari langit datang berita, tiba di bumi jadi kabar. Dari langit datang berita, tiba di bumi jadi kabar. Kabar itu bahasa Arab, kabar. Jadi orang Arab kalau menanya kabar kepada kita biasa juga kaifa khabar, apa kabar. Tapi yang sering kaifa haluk. Kaifa bagaimana? Kaifa haluk, hal itu keadaan. Kaifa itu diambil oleh orang Jawa menjadi kepiye. Kepiye. Kaifa menjadi kepiye. Kepiye kabare. Piye kabare. Apa kabarnya? Jadi kaifa menjadi kepiye dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Karo menjadi kae. Mungkin Pak Imam tahu bahasa Karo satu-satu ya. Kalau kita pergi ke Karo itu pertama kita lihat tulisannya maju-jua, artinya itu selamat datang. Nah, lalu kai, ya, kai beritana apa kabarnya. Jadi bahasa Arab jadi kepiye, bahasa Karo menjadi kai. Kai beritana maju-jua gitu. Saya pernah tinggal di Karo lebih dari 1 bulan di Brastagi, kotanya Markisa. Dingin Bang. Pohon-pohon apa itu, pohon-pohon cemara itu nampaknya menggigil juga kedinginan. Dingin sekali. Tidur saya di tanah lebih dari 1 bulan, itu terdengar azan jauh-jauh dari sana. Padahal di sana minoritas Muslim, kebanyakan non Muslim, tapi suara azan jauh-jauh kedengaran. Nah, jadi kembali kepada berita dari langit, ya. Kai bakai rutan sago takai ka akabaha, dari langit turun barito, tiba di bumi menjadi kabar. Hai hai. Orang Randai itu ya, orang Randai. Kalau di Jawa gemah ripah lo jinawi toto tentrem karto keraharjo, ijo royo-royo kang sarutin andur murah kang sarutin mulailah dia bercerita. Itu ketoprak namanya ya, ketoprak. Nah, sekarang berita dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pengawasan Allah ada di mana-mana. Ilmu Allah ada di mana-mana, rahmat Allah ada di mana-mana. Padahal yang kita anggap paling busuk, paling jelek sekalipun, di sana ada rahmat Allah. Dibuktikan oleh orang Jepang. Tidak ada kotoran yang terbuang lagi di Jepang. Kenapa? Di sana banyak karunia Allah, bisa diopangkan untuk pupuk, bisa untuk roti, bisa untuk pengobatan, bahkan bisa untuk ibu-ibu apa ini namanya tuh? Menghaluskan kulit. Kosmetik. Iya. Hati-hati Bu, ya. Kalau beli bahan kosmetik dari Jepang, jangan-jangan itu bahannya salah satunya. Pak Raja pipinya dicelicin, rupanya kotoran manusia diletak di pipi. Masya Allah. Tapi ada orang juga tidak diolah lagi, langsung itu diletakkan di pipi. Ada suku-suku primitif, bagus katanya, pipinya kulit jadi halus. Masya Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu terhormat, pengawasan Allah ada di mana-mana. Ada 5 pertanyaan untuk mengenal Allah. Yang pertama, kalau orang bertanya, Aina Allah? Allah itu ada di mana? Jawabannya, pertanyaan itu pertanyaan yang salah kalau ditujukan kepada Allah. Karena pertanyaan Aina, pertanyaan di mana, itu akan menjerat tempat. Kalau orang bertanya di mana, pasti kita akan
menyebut tempat, itu namanya pertanyaan jebakan. Kalau terhadap Allah tidak boleh ditanyakan di mana Allah. Kenapa? Karena Allah tidak memerlukan tempat dan tidak bertempat. Yang bertempat itu hanyalah makhluk. Lalu kita bertanya, yang mana yang khalik, yang mana yang makhluk? Hanya ada dua, khalik dan makhluk. Jadi Allah itu apa? Makhluk itu apa? Makhluk itu adalah ma siwallah. Nah, itu kalau ditanya bisa. Ya. Apakah yang dikatakan makhluk? Ma siwallah. Apa-apa saja yang selain dari Allah itu namanya makhluk. Hanya Allah saja yang khaliq. Khaliq itu pencipta. Yang selain dari Allah dicipta. Ciptaan Allah itu ada yang gaib, ada yang syahadah. Yang gaibnya ada malaikat, ada roh, surga, neraka, jin. Nah, itu ciptaan Allah yang gaib, namanya makhluk gaib. Ada namanya makhluk syahadah. Makhluk syahadah ini adalah makhluk yang nyata. Apa dia? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, gunung-gunung, bumi, bulan, matahari. Itu namanya makhluk syahadah. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak? Makhluk gaib daripada makhluk syahadah? Lebih banyak makhluk gaib. Rahasianya, baik makhluk gaib maupun makhluk nyata, makhluk syahadah, itu semuanya berpasang-pasangan. Ada pasang-pasangan. Malaikat itu bertugas kepada manusia, ada pasang-pasangannya. Dan malaikat yang paling rahasia, yang paling dekat kepada kita. Nah, ini rahasia sedikit ya Pak Ibu, jangan salah pakai ya. Nah, malaikat yang menjaga kita sehari-hari. Saya kemarin menebang jengkol di ujung jalan Cipta Karya ini. Nah, bikin pondok kecil di sana. Jadi potong jengkol dari tanah orang lain di tanah saya. Jadi saya potong itu, patah dahannya. Oh, jatuh tuh cabangnya yang tajam itu pas dekat saya. Sedikit lagi, hanya 1 inci, tapi tidak jadi kena. Apa kata tukang yang ada di sana? Bapak dilindungi malaikat. Hampir saja kena, dilindungi malaikat penjaga. Ya, memang manusia ada malaikat penjaga semuanya. Siapa nama malaikat penjaga itu? Namanya Abdul Jabbar. Nah, ada yang nama Jabbar dah? Nah, itu tuh. Nama malaikat penjaga kita itu Abdul Jabbar. Jadi kalau berbeda ini, kalau orang zikir, ya Jabbar, ya Malikul Kudus, itu nama Allah. Tapi nama malaikat pakai Abdul tambahnya, Abdul Jabbar. Nah, mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini dulu. Waktu di air tiris itu saya buang air di sungai. Sampai sekarang saya susah buang air di sungai. Rupanya hanya kotoran orang lain kena kepala orang yang di situ. Marah kan, kurang aja anak ini gitu. Sangkanya saya, padahal tidak. Awas, lewat di sini dan bunuh anggota. Teringatlah kata guru saya, ada malaikat penjaga kita namanya Abdul Jabbar. Ketika kamu dalam keadaan terancam, panggillah ya Jabbar, ya Jabbar. Insya Allah hatinya menjadi reda, kamu terlindungi dan tidak bahaya apa-apa. Saya coba. Wah, baru aja semalam guru menceritakan, langsung saya coba. Rupanya iya, lewat saya dia lihat aja. tidak ada apa-apa. Seakan-akan lupa dia kepada ancaman yang diberikan kepada saya. Nah, itu Pak ya. Tapi jangan cerita ke orang lain ya. Ya kita dalam segi aja. Kalau kita terdesak, entah ada perampok, entah ada apa, dalam keadaan ketakutan, tidak ada lagi rasanya bantuan lain, bacalah ya Jabbar. Ya Jabbar ya, pakai tasdid ya. Jangan Jabbar aja. Jabbar, ya Jabbar. Insya Allah ya. Kemudian malaikat penjaga kita itu namanya Abdul Jabbar. Dia akan bereaksi atas perintah yang Maha Jabbar, yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan Abdul Jabbar tadi malaikat itu mengikuti perintah, memang dia sudah ditugaskan untuk menjaga manusia. Jadi tiap-tiap kita ini ada malaikat yang mengiringi. Jadi yang mengiringi manusia ini ada malaikat penjaga, mulai dari anak-anak kecil. Kok tsunami orang tua-tua mati, anak kok bisa selamat? Ya Jabbar, malaikat Abdul Jabbar itu yang memeliharanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu mati, udah takdirnya, udah ajalnya yang sampai. Tetap saja ada malaikat yang melindunginya. Nah, jadi ada mahasiswa saya, bukan murid-murid saya di SMA 2, tapi jadi mahasiswa di Jogja. Pulang dia, teringat oleh dia dapat bahaya di sana, dia ucapkan itu. Pak Rakib dulu menyebut, ya Jabbar, selamatlah saya dari preman di terminal Jogja itu, katanya. Tetapi setelah itu saya dalami Pak kepada orang-orang pintar di situ, ilmu supaya mendalam ilmu saya tentang ya Jabbar itu dipelajari. Iya Jabbar juga dipelajari pertama, cuma sayang sekali kuliahnya tertinggal karena dia terlalu fokus kepada masalah spiritual. Itu sayang sekali. Nama Eka namanya, nama murid saya itu. Terganggu sedikit kuliahnya, datang dia ke rumah saya. Dia bawa hadiah karena bapaknya kalteks. Dia kalteks. Dia datang, Pak, tolonglah bimbing anak saya ini kembali, agak terganggu kuliahnya karena mengikut spiritual di Jogja. Nah, saya bawalah, yuk sholat bersama dengan saya. Katanya saya sudah lama tidak sholat Pak. Wih, kok begitu pula? Ya saya waktu belajar dengan orang pintar di Jogja, katanya khodam saya telah menyolatkan. Khodam itu membantu ya, jadi bisa jin, bisa makhluk-makhluk halus lain. Itu sudah tidak benar, saya katakan. Kalau mengikutkan hebatnya Maha melindungi, Allah Maha melindungi itu, lebih hebatlah lagi Nabi Muhammad